Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah. Pada kesempatan kali ini, Abah akan membahas terkait masalah hisab dan juga ru'yah dalam penetapan satu Syawal ya, yang dimana terkadang tidak bisa kita nafikan, terkhusus di Indonesia, walaupun tidak setiap tahun, tapi tidak sedikit di beberapa tahun kebelakang juga banyak perbedaan dalam penetapan satu Syawal. Hari raya Lebaran, hari raya Idul Fitri. Nah, sedulur-sedulur, jadi kalau membahas masalah ini jangan pakai sentimen, jangan pakai sentimental, tapi kita pakai keilmuan. Apa yang Abah sampaikan pada kesempatan kali ini sudah juga Abah tulis dalam bentuk teks yang sudah diupload juga di website jejakmarifat.com ya, seperti itu. Cuman pada kesempatan kali ini Abah juga akan menyampaikan dalam versi video agar lebih gimana ya, lebih bisa dari hati ke hati, face to face gitu kan, bertatap muka, seperti itu. Perbedaan penetapan satu Syawal ini sebenarnya bukan persoalan teknis penanggalan, melainkan cerminan dari dinamika ijtihad dalam memahami hubungan antara nas syariat dan realitas kosmik. Ya, bukan perdebatan sederhana, tetapi ya pertemuan antara teks, pengamatan, dan ilmu pengetahuan yang memang terus berkembang. Dalam konteks ini, dua pendekatan utama yang dikenal dalam penentuan awal bulan Hijriyah itu ada pakai ilmu ru'yah dan juga pakai ilmu hisab. Ya, masing-masing berdiri di atas landasan epistemologis yang berbeda. Ru'yah ini adalah kepastian berbasis penglihatan. Jadi ru'yah ini merupakan metode yang memang berangkat dari praktek yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu menetapkan awal bulan dengan melihat langsung hilal dengan mata telanjang. Pendekatan ini menempatkan penglihatan sebagai dasar kepastian, sehingga keberlakuannya sangat bergantung pada faktor eksternal. Nah, ini harus digarisbawahi. Kondisi atmosfer, posisi hilal, lalu kemampuan visual manusia dalam melihat langsung. Ibarat dikata kalau awan mendung, cuaca yang memang sangat tidak mendukung, ya sudah jelas itu akan menjadi salah satu faktor menghalangi kemampuan visual manusia dalam melihat langsung. Nah, jadi ketika hilal tidak terlihat, ya syariat memang menetapkan mekanisme istiqmal, yaitu menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Seperti itu. Dengan demikian, ru'yah tidak semata berbicara tentang keberadaan hilal secara hakikat ya, tetapi tentang validitas kesaksian indrawi manusia. Jadi dalam perspektif ini, kebenaran ditentukan oleh apa yang dapat disaksikan, bukan semata-mata oleh apa yang secara ilmiah telah ada. Nah, lalu bagaimana dengan hisab? Hisab ini membaca kepastian dalam hukum langit. Berbeda dengan ru'yah, hisab berdiri di atas pondasi rasionalitas matematis dan kepastian astronomi. Jadi lebih fix. Ia berkembang dari tradisi ilmu falak yang memang dirintis oleh para ilmuwan muslim seperti Al-Batani, Al-Khawarizmi itu kan, dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya yang Abah tidak mengetahui. Dalam perkembangan modern, hisab telah mencapai tingkat presisi yang memang sangat tinggi. Posisi bulan dapat dihitung secara akurat melalui parameter ilmiah seperti ijtima, konjungsi, ketinggian hilal, elongasi umur bulan. Dengan demikian hisab tidak lagi berada dalam wilayah dugaan, tidak menduga-duga, melainkan telah masuk pada ranah kepastian ilmiah, qot'i. Dalam kerangka ini, hilal yang belum terlihat bukan berarti belum ada, melainkan belum terjangkau oleh keterbatasan indera manusia. Seperti yang Abah bahas tadi, karena ketika ru'yah dengan mata telanjang, itu ketika cuaca tidak mendukung, ya bisa menghalangi. Walaupun tadi ada urusan hukum syar'i digenapkan menjadi 30 hari, seperti itu. Ini kan kita berbicara kepastian. Lalu bagaimana landasan Al-Quran yang menjadi sebuah isyarat terhadap ilmu hisab? Jadi Al-Quran ya memang memberikan isyarat kuat tentang keteraturan peredaran benda langit. Seperti dauhan Allah di dalam Quran surat Ar-Rahman nih, ayat 5 ya, ayat 5. Asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Perhitungan itu kan hisab. Nah, ini adalah isyarat dari Allah ya terhadap ilmu hisab. Dan juga Allah ngadawu di dalam Quran surat Yunus ayat 5 nih. Surat Yunus ayat 5 enggak dibaca semua ya oleh Abah. Huwaladzi ja'ala syamsa diya awwal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Nah,
sebagian aja dibacanya sesuai dengan apa yang sedang kita bicarakan. Sekali lagi, walladzi ja'ala syamsa diya awwal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah Allahnya yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Nah, ini diantara dua landasan dari Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu hisab seperti itu. Jadi memang ayat-ayat ini menunjukkan bahwa peredaran bulan bersifat terstruktur dan sistematis gitu. Karena yang itulah tadi, kadang pandangan manusia itu kan terbatas gitu. Kalau cuaca mendung ya gimana kita mau lihat hilal, seperti itu. Jadi peredaran bulan bersifat terukur, sistematis, waktu dapat diketahui melalui perhitungan, seperti itu. Seperti yang sudah diisyarahkan oleh Allah dalam dua ayat tersebut yang sudah tadi Abah baca. Dengan demikian, penggunaan hisab bukanlah sesuatu yang asing dalam syariat, melainkan justru memiliki akar langsung dalam petunjuk Al-Quran. Jadi dialektika ijtihad antara ta'abudi dan ta'akuli, perbedaan antara ru'yah dan hisab pada dasarnya merupakan perbedaan dalam pendekatan usul fikih. Pendekatan ta'abudi menekankan kepatuhan literal terhadap perintah melihat hilal. Lalu pendekatan ta'akuli gitu, memahami bahwa tujuan utama adalah mengetahui masuknya waktu secara pasti. Nah, sejumlah ulama seperti Ibnu Suraij dan juga yang lainnya, ya Abah tidak tahu semuanya, telah menunjukkan bahwa ketika hisab mencapai tingkat kepastian, maka ia tidak dapat diabaikan begitu saja. Jadi disinilah muncul satu pemahaman penting bahwa teks tidak berdiri dalam ruang hampa, tetapi selalu berinteraksi dengan perkembangan ilmu dan realitas. Nah, jadi ini antara realitas kosmik versus keterbatasan indrawi, ya, seperti itu. Jadi secara astronomis, keberadaan hilal adalah fakta objektif yang tidak bergantung pada apakah ia terlihat atau tidak. Ia tetap eksis dalam orbitnya sesuai hukum langit yang pasti. Jadi nggak bisa. Sekali lagi nih, secara astronomis, jadi keberadaan hilal adalah fakta yang memang objektif, tidak bergantung pada apakah terlihat atau tidak oleh mata kita. Karena seperti yang Abah bahas tadi di awal, kadang ketika cuaca tidak mendukung, ya mau bagaimana kita melihat hilal tersebut. Boro-boro dengan mata telanjang, walaupun dicampur dengan bantuan teknologi seperti pakai itu tuh kamera yang mungkin bisa kuat 1000 zoom. Lah kalau awannya menghalangi, ya zoomnya ya terbatas gitu, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi begitulah masalah ru'yah dan hisab ini. Namun dalam ru'yah, keberadaan tersebut belum dianggap sah jika belum terlihat. Maka lahirlah sebuah pertanyaan mendasar. Apakah kebenaran ditentukan oleh keberadaan itu sendiri atau oleh kemampuan manusia untuk menyaksikannya? Silakan Anda bertafakur gitu. Sekali lagi pertanyaan saya, apakah sebuah kebenaran itu ditentukan oleh keberadaan yang sudah mutlak, ya, keberadaan itu sendiri yang sudah jelas, ataukah harus bergantung kepada kemampuan manusia untuk menyaksikannya? Jadi kan hisab menjawab, kebenaran itu bersandar pada realitas kosmik yang pasti. Jadi hitungannya jelas, makanya kalau ilmu hisab 100 tahun kemudian bisa mengetahui. Satu Syawal 100 tahun kemudian, misalnya sekarang 2026, jika alam dunia ini awet, tahun 2126 itu bisa diketahui satu Syawal tanggal berapa, hari apa. Ru'yah menjawab, kebenaran bersandar pada kesaksian indrawi yang nyata. Jadi sekali lagi, hisab menjawab, kebenaran bersandar pada realitas kosmik yang pasti. Nah udah pasti itu realitas kosmik mah. Nah sedangkan kalau ru'yah menjawab, kebenaran bersandar pada kesaksian indrawi yang nyata. Jadi penegasan sikap menuju kepastian ilmiah, ya, dalam konteks zaman yang menuntut kepastian, konsistensi, dan keteraturan. Pendekatan hisab menawarkan landasan yang lebih stabil. Ia tidak terpengaruh oleh faktor cuaca, tidak berubah-ubah, dan mampu memberikan kepastian jauh sebelum waktu itu tiba. Seperti yang Abah tadi jelaskan, 100 tahun kemudian bisa diketahui. Seperti itu. Abah motong sebelum Abah lanjut, karena ini Abah tidak akan lama-lama. Jangan nyebut juga Abah Muhammadiyah atau apa. Abah enggak ngomong organisasi antara Muhammadiyah, NU atau apapun, atau versi pemerintah, enggak, ya. Abah bukan Muhammadiyah, Abah bukan NU, Abah juga bukan orang pemerintahan, ya. Abah hanya ngobrol aja. Jikalau dianggap manfaat ilmu yang Abah sampaikan, silakan ambil. Kalau enggak, ya juga enggak masalah. Dan perbedaan ini pun jangan dijadikan malah jadi pertengkaran, seperti itu. Jadi seperti Abah yang bilang tadi di depan, ngobrolin masalah ini jangan pakai sentimen, pakai ilmu. Atas dasar pertimbangan tersebut dapat dipahami bahwa kecenderungan kepada hisab bukan sekedar pilihan praktis, melainkan pilihan yang berakar pada pertimbangan ilmiah yang matang. Dan dalam hal ini Abah sendiri lebih cenderung menggunakan metode hisab kalau Abah, ya. Begini, Abah kan tadi ngomong metode ru'yah itu dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya jangan samakan dong. Walaupun beliau kadang misalnya kamu melihat hilal,
Misalnya ada sahabat yang disuruh melihat langsung dan memang diyakini kejujurannya gitu. Ketika Nabi mengiyakan, ya jangan samakan dong penglihatan baginda Nabi walaupun dalam konteks beliau menyuruh ataupun konteksnya beliau melihat langsung, jangan samakan dong dengan kita gitu kan. Jangan samakan lah. Karena Nabi itu petunjuk secara hakikat pun, urusan yang berkaitan dengan ruhaniyah pun, hakikat pun itu nggak bisa dinafikan. Jadi jangan ukur Nabi hanya ukuran syariat. Ya ibarat dikata, mohon maaf, Abah bikin tamsilan perumpamaan. Kalau ngomongin urusan seperti yang dicontohkan Nabi, begini. Uang zaman Nabi juga Quran ada urusan mushaf Al-Quran itu kan belum ada. Kalau tidak salah kan itu di zaman Sayyidina Utsman bin Affan mulai dibukukan, ada mushaf Al-Quran dibukukan seperti itu. Dalam bentuk kehati-hatian, ditakutkan penghafal Al-Quran semakin berkurang dan ditakutkan Al-Quran nanti dipalsukan. Seperti itulah. Itu ya kurang lebih seperti itu. Jadi jangan dipakai konteks senjata yang tajam juga terkait masalah ru'yah benar-benar dicontohkan oleh Nabi. Sedangkan keilmuan hisab pun Allah memberikan isyarah gitu seperti itu. Wah, lagian juga kok baginda Nabi ini kan bisa dihitungkan dakwah berapa tahun gitu kan. Ketika sekarang ada kemajuan perkembangan ilmu hisab dan yang lainnya termasuk seperti halnya ilmu hisab yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Pada hakikatnya dari Allah, syariatnya ya barokah dari kanjeng Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Ya, sedulur-sedulur. Jadi sekali lagi atas dasar pertimbangan tersebut dapat dipahami bahwa kecenderungan kepada hisab bukan sekedar pilihan praktis ya bagi Abah sendiri, melainkan pilihan yang berakar pada pertimbangan ilmiah yang matang. Jadi jelas kan, nggak terhalang oleh awan mendung lah dan yang lainnya. Dan dalam hal ini Abah sendiri lebih cenderung menggunakan metode hisab sebagai pendekatan yang dirasa lebih mendekati kepastian hakikat serta lebih memberikan ketenangan dalam menetapkan waktu ibadah. Kecenderungan ini ya tidak dimaksudkan untuk menafikan ru'yah, bukan, jangan salah tafsir, melainkan sebagai bentuk ijtihad yang melihat bahwa ketika ilmu telah mencapai kepastian, maka menjadikannya sebagai dasar adalah bagian dari kesempurnaan memahami tanda-tanda Allah di langit. Jadi ini terakhirlah, nggak usah panjang-panjang karena ini juga udah kepanjangan. Ru'yah dan hisab bukanlah dua kutub yang harus dipertentangkan, melainkan dua cara manusia membaca ayat-ayat kauniyah. Namun dalam perjalanan waktu, ketika ilmu telah mampu mengungkap realitas dengan tingkat presisi yang tinggi, maka kecenderungan untuk berpegang pada kepastian ilmiah menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Dan di titik itulah pilihan terhadap hisab bukan sekedar pilihan metode, tetapi menjadi bagian dari perjalanan menuju keyakinan, berpijak pada ilmu, bersandar pada kepastian yang ditunjukkan oleh langit itu sendiri. Nah, terakhir pisan. Seperti halnya yang mau misal sekarang mau yang lebaran Jumat monggo, yang mau lebaran Sabtu monggo, gitu kan, seperti itu. Nggak perlu ada sentimental di antara kita, gitu kan. Dan setiap orang punya hak masing-masing untuk menyampaikan pendapatnya asalkan berlandaskan keilmuan, bukan berlandaskan sentimen. Seperti itu. Kurang lebihnya Abah mohon maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Abah bertegas, Abah minta maaf dari hati yang terdalam jika selama ini, bukan jika sih, pasti Abah banyak kesalahan. Apakah dalam kehidupan Abah secara langsung ataupun Abah selama ini tampil di dunia maya, gitu kan, pasti, bukan jika, pasti banyak kesalahan. Abah minta maaf, Abah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni. Dan juga ketika kaitannya dengan makhluk, Abah minta maaf kepada sedulur-sedulur sedayana dari golongan manusia, golongan jin, siapapun itu. Gitu. Jadi Abah minta maaf. Mudah-mudahan sedulur-sedulur memaafkan. Jangan memberatkan hisaban Abah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.